Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kemunculan harta rahasia alam telapak tangan di kota Huyang, keributan besar seperti itu jelas telah membuat seluruh benua asal khawatir, sehingga menarik perhatian makhluk-makhluk kuat. Galaksi ternyata Luohe. Hahaha. Kakak Galaksi, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Suara tawa Kaisar King terdengar dari kejauhan. Hahaha, tapi aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari saudara King. Luo Feng berdiri di salah satu dari 5 puncak cakar berbulu besar yang menjulang tinggi. Penampilan aslinya terungkap saat ini dan topengnya menghilang. Kaisar King juga datang ke puncak gunung ini dan berkata sambil tersenyum. Klon yang sangat kuat, serta harta rahasia yang sangat kuat. Saya tidak dapat memikirkan orang lain kecuali saudara Galaksi. Apakah ini harta karun alam? Kaisar King berdiri di puncak gunung, melihat cakar berbulu raksasa dan berseru. Harta karun alam ini sangat berharga jika ditempatkan di rumah harta karun ruang tak terbatas. Mungkin nilainya sekitar 30.000 atau 40.000 poin hadiah. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Apakah ini diperoleh dari alam mimpi? Tanya Kaisar King. Ya, aku baru memperoleh harta alam ini setelah berlatih sekian lama. Luo Feng mengangguk. Aku telah berlatih lebih lama darimu dan telah menjelajahi alam mimpi dan alam pilar surgawi untuk waktu yang lama. Tetapi aku hanya memperoleh 2 harta rahasia alam secara total. Dan dari sudut pandangku, nilainya seharusnya mendekati nilai puing-puing kehidupan khusus. Kaisar King tersenyum. Luo Feng juga tersenyum. Sepertinya kamu tidak berencana untuk membawa harta karun rahasia alam ini keluar, kata Kaisar King sambil melihat pemandangan di depannya. Dunia telapak tangan yang dibentuk oleh harta karun rahasia alam yang luas ini melindungi kota Huyang. Ya, ini tidak akan kubawa keluar. Luo Feng mengangguk. Kota Huyang ini adalah tempat teraman di seluruh benua asal. Isolasi sebab dan akibat terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mendeteksinya, kata Kaisar King. Dengan bantuan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng dapat melihat hubungan sebab akibat antara makhluk-makhluk di kota Huyang dalam dunia di telapak tangannya dengan makhluk-makhluk di dunia luar. Tetapi tidak ada cara lain untuk memata-matai. Tiba-tiba, 2 sosok lainnya datang berdampingan. Mereka adalah leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur. Sungguh harta karun alam. Itu pasti cakar kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Itu dipelihara dalam tubuh kehidupan Hunyuan kelas dunia di alam mimpi untuk waktu yang lama. Membentuk harta karun alam seperti itu, nilainya sebanding dengan sisa kehidupan khusus, kata leluhur Yan Feng sambil melihatnya. Leluhur Yan Feng, bisakah kau mengenali ini? Luo Feng terkejut. Hahaha, lagi pula aku telah hidup di dunia asal ini selama beberapa era, dan aku telah melihat banyak sisa kehidupan istimewa dan harta karun alam. Aku juga mendengar berita serupa di luar dunia asal. Tentu saja aku dapat menyimpulkan sesuatu, kata leluhur Yan Feng. Leluhur Guntur yang melihat cakar berbulu itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Galaksi, apakah kamu akan menjual harta rahasia alam ini? Aku bisa memberimu satu yang cocok, yang mengarah langsung ke setengah Hunyuan. Warisan yang secara langsung menuju ke setengah Hunyuan? Kaisar King di samping cukup terkejut. Ini tidak untuk dijual. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika kau berencana untuk menjualnya,
jangan ragu untuk menghubungiku. Leluhur Guntur juga sangat sabar karena telah hidup lama, ia sudah memahami keajaiban waktu. Dalam jangka waktu yang lama, praktisi mudah berubah pikiran. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Feng Xi, leluhur wilayah ekstrem timur, juga telah tiba. Semua kaisar dewa dari benua asal telah berkumpul di sini hari ini. Ini juga suatu kehormatan bagiku, kata Luo Feng sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Lalu sebuah rumah, meja dan bangku dibentuk, dan anggur serta buah-buahan berkualitas disiapkan. Semuanya, silakan duduk. Seketika, Luo Feng, leluhur kedua negara, Kaisar Qing, dan leluhur wilayah ekstrem timur duduk. 5 orang ini juga merupakan 5 makhluk paling kuat di benua asal. Sebelumnya, aku bertanya-tanya, siapakah penguasa galaksi? Aku juga menebak Luo He, tetapi Luo He masih terlalu muda. Aku tidak berani mempercayainya. Leluhur wilayah kutub timur tertawa. Siapa yang mengira ternyata itu benar adalah Luo He? Luo He, leluhur Yan Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu orang yang bereinkarnasi? Atau apakah kamu benar-benar telah berkultivasi ke tingkat seperti itu hanya dalam 1000 tahun? Dari sudut pandang jalur kultivasi dan teknik rahasia, tidak ada satupun tokoh kuat dalam sejarah benua asal yang sebanding dengan Luo He. Jadi dia seharusnya bukan reinkarnasi. Leluhur wilayah ekstrem timur menggelengkan kepalanya. Leluhur Guntur tersenyum dan berkata, mungkin dia adalah orang kuat dari dunia asal lain dan bereinkarnasi di sini. Saat mereka berbicara, leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur memandang Luo Feng. Orang kuat dari dunia asal lain bereinkarnasi di sini? Luo Feng terkejut. Apakah ada di benua asal ini? Dari rumah harta karun ruang tak terbatas, Luo Feng tahu bahwa ada cara untuk bereinkarnasi ke dunia asal lainnya. Tidak ada satupun di benua asal, leluhur Yan Feng tertawa. Tapi kami pernah mendengar dari beberapa orang saat kami bepergian ke luar dunia asal. Jika kamu tidak bereinkarnasi, leluhur Guntur tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Luo He seharusnya datang ke benua asal melalui reinkarnasi dan pertama kali tiba di kota Huyang sudah sekitar 1500 abad. Apakah ini wilayahmu? Waktu dan kekuatan seperti itu sungguh mengerikan, kata Kaisar Qing yang juga menatap Luo Feng dengan takjub. Leluhur negara kuno, Kaisar Qing dan leluhur wilayah ekstrem timur, semuanya merasa bahwa jika mereka benar-benar dapat berkultivasi hingga kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat, tingkat pertumbuhannya akan terlalu mengerikan. Jika itu adalah reinkarnasi monster tua dari dunia asal lain, itu masih dapat dimengerti. Hahaha, Luo Feng tertawa. Anggap saja aku sebagai reinkarnasiku. Dia terlalu malas untuk menjelaskan atau mendiskusikan apapun. Benar-benar waktu yang singkat untuk mencapai prestasi seperti itu. Bahkan jika kita melihat banyak dunia asal dan miliaran dunia, dia adalah salah satu dari sedikit yang teratas, kata leluhur Yan Feng. Dia dan yang lainnya semuanya memiliki firasat samar bahwa Luo He mungkin telah mencapai ini melalui kultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Perasaan ini membuat mereka takut. Sungguh bakat yang mengerikan. Pada saat ini di benua asal, para kaisar, raja dan banyak raja dewa semuanya berspekulasi tentang urusan kota Huyang. Mereka semua benar-benar menebak kemungkinan tertentu. Saat ini Kaisar Yan, Kaisar Xi, dan Kaisar Wu berkumpul bersama. Identitas sebenarnya dari penguasa galaksi kemungkinan besar adalah Luo He, kata Kaisar Yan yang duduk dengan gelisah di singgasananya. Sayapnya yang besar dan menyala-nyala terkulai, ekornya yang ramping dan bersisik bergoyang perlahan dan gelisah, tapi di tubuhnya juga naik dan berputar-putar. Kenapa kamu begitu panik? Ada harta karun rahasia yang kuat di wilayah kota Huyang. Bisakah itu membuktikan
bahwa penguasa galaksi adalah Luohe, kata Kaisar Wu. Saudari Kaisar Wu, apakah kau tidak melihat kekuatan harta karun rahasia itu? Harta karun itu telah mencapai batas atas kekuatan benua asal. Kaisar Yan berkata dengan cemas. Bahkan harta karun itu dapat memutus hubungan sebab dan akibat yang bahkan lebih kuat dari gunung asal. Sekarang, aku sama sekali tidak dapat merasakan kehidupan di kota Huyang. Kaisar Shi yang berdiri di samping juga mengangguk dengan dingin. Dalam hal kausalitas, isolasi di benua asal, Gunung Guntur sebelumnya berada di peringkat pertama. Dan itu juga dapat disebut sebagai tanah suci pertama. Sekarang, efek isolasi kota khusus bahkan lebih kuat. Kekuatan harta karun yang bergantung pada pemiliknya. Bagi orang-orang seperti Guisu, bahkan jika kita memberi mereka harta karun rahasia yang kuat, mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Dan kekuatan cakar raksasa super itu begitu kuat. Pemilik harta karun rahasia ini pasti lebih kuat dari kita, kata Kaisar Yan. Makhluk sekuat itu tiba-tiba muncul di seluruh benua asal. Dan ada harta karun rahasia sekuat itu. Siapa lagi kalau bukan penguasa galaksi? Dan kelima pegunungan yang berkesinambungan itu telah berada di sekitar kota Huyang selama ratusan abad, kata Kaisar Yan. Mengingat penguasa kerajaan galaksi membunuh 3 penguasa kerajaan Shi dan wilayah itu jauh ke tangan Luohe. Penguasa galaksi membenci kejahatan. Jika Anda mencermati pengalaman pertumbuhan Luohe, Anda akan menemukan bahwa ia dapat sangat membenci kejahatan. Kaisar Yan berkata dengan cemas. Menggabungkan semua aspek, kemungkinan besar Luohe adalah penguasa galaksi. Bahkan jika dia adalah penguasa galaksi, lalu kenapa kami tidak merampok melihara nyawa? Kami juga tidak punya kebencian padanya, kata Kaisar Shi dengan tenang. Kaisar Wu, kamu dan Kaisar Zhou memiliki kebencian yang mendalam, kata Kaisar Yan. Kami tidak membunuh satupun klan Luohe atau murid sekte manapun. Mengenai perseteruan dengan Kaisar Zhou, Kaisar Zhou masih hidup dan sehat, tetapi aku kehilangan 2 anak. Akulah yang paling menderita, kata Kaisar Zhou. Bagaimanapun, kita adalah kaisar dari keluarga kerajaan negara kuno Yanfeng. Leluhur tidak baik-baik saja dan akan melindungi kita selama kita tidak melakukan kesalahan besar. Kaisar Ji menatap Kaisar Yan. Aku tahu maksudmu. Apakah kau ingin meninggalkan benua asal? Kaisar Yan menatap istrinya dan berkata, jangan biarkan orang lain yang berkuasa menentukan nasibmu. Setelah menentukan bahwa Luohe seharusnya menguasai kerajaan galaksi, Kaisar Yan telah membuat keputusan. Saya tidak ingin pergi. Kaisar Shi menggelengkan kepalanya. Kudengar, di luar dunia asal, orang-orang seperti kita yang dapat memiliki bentuk kehidupan tertinggi adalah yang terlemah dan berlevel rendah. Aku lebih suka tinggal di benua selama melihara nyaman daripada pergi keluar. Kaisar Yan tidak mencoba membujuknya lebih lama. Di tempat lain, Kaisar Zhou memandang jauh ke arah kota Huyang. Cakar berbulu raksasa itu menopang kota Huyang. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Gunung Guntur. Dia dapat mengendalikan harta karun rahasia seperti itu tanpa rasa takut, dan dia tidak khawatir akan direnggut oleh para leluhur. Sebaliknya, dia secara aktif menunjukkannya. Kaisar Zhou berpikir, dia seharusnya menjadi penguasa galaksi. Dia menunjukkan keterampilan seperti itu di kota Huyang. Apakah harta karun rahasia yang begitu kuat hanya untuk melindungi kota Huyang? Para kaisar tidak bodoh. Menggabungkan metode yang ditampilkan Luo Feng di kota Huyang kali ini dengan jejak masa lalu, mudah bagi setiap orang untuk sampai pada dugaan umum. Luohe mungkin adalah penguasa kerajaan galaksi. Muridku adalah penguasa galaksi. Apakah itu akan terjadi? Kaisar Zhou melihatnya dari jauh, merasa sedikit bingung. Luo Feng, Kaisar Zhou tiba-tiba mengirim pesan untuk menghubunginya. Ya guru, jawab Luo Feng.
Luo Feng, apakah kau penguasa galaksi? Kaisar Chu bertanya lagi. Ya, aku adalah penguasa galaksi. Aku telah merahasiakannya dari guru selama ini. Itu salahku, jawab Luo Feng. Kaisar Chu segera merasakan darahnya mendidih dan kepalanya bergemuruh. Muridku di atas Raja Dewa. Berapa lama dia berlatih? Kaisar Chu tidak percaya. Guru, saya sekarang sedang menemani leluhur kedua negara kuno. Ketika semuanya beres di sini, saya akan mengunjungi guru dan melaporkan semuanya secara rinci, kata Luo Feng. Tidak perlu terburu-buru, jawab Kaisar Chu. Saat ini, Luo Feng, leluhur kedua negara kuno, Kaisar Qing, dan leluhur wilayah ekstrem timur masih berkumpul bersama. Jika Anda benar-benar mencapai kesuksesan seperti itu dalam waktu singkat, itu akan sangat mengerikan. Lalu Rian Feng memandang Luo Feng. Agaknya kau akan bersaing dengan banyak orang kuat di dunia dan juga bisa berdiri di peringkat yang paling mempesona. Luo Feng tersenyum dan berkata, bisakah mereka melompat keluar dari kandang? Lalu Rian Feng dan leluhur guntur keduanya terpana. Keluar dari kandang? Semua orang tenang sejenak. Inilah yang diinginkan setiap praktisi yang meraba-raba dalam kegelapan. Tetapi ini juga yang paling sulit. Ini seperti ikan yang melompat di atas gerbang naga dan berubah menjadi naga dewa. Rasanya seperti orang fana naik ke surga dan menjadi dewa. Karena melompat keluar dari kandang, itu adalah transformasi yang lengkap. Ini sulit, kata leluhur wilayah ekstrem timur. Ini adalah legenda. Bahkan melompat dari kandang akan menjadi kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Ini sulit, kata leluhur wilayah ekstrem timur. Ini adalah legenda bahwa melompat dari kandang akan menjadi kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Jadi, bagaimana jika Anda memiliki bakat yang lebih tinggi? Luo Feng tertawa. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Mudah bagi mereka yang memiliki bakat yang sangat tinggi untuk mencapai setidaknya tingkat setengah hunyuan. Seperti saya yang telah berkultivasi beberapa era dan itu masih pencerahan kaisar di periode berikutnya, kata leluhur Rian Feng. Saya telah meninggalkan jalan orang yang tercerahkan dan memilih garis keturunan hunyuan. Setidaknya kamu mengambil jalan pencerahan, itu akan lebih mudah ke tingkat setengah hunyuan, kata leluhur guntur. Berlatihlah dengan cara itu. Kamu masih harus melakukannya selangkah demi selangkah, kata Luo Feng. Luo He ini, dia memiliki bakat yang mempesona dan sangat rendah hati, tanpa sedikit pun kesombongan. Lalu Rian Feng menghela nafas. Praktisi semacam ini adalah yang paling mengerikan dan dia akan selalu maju. Luo He. Lalu Rian Feng tentu saja mengamati semua informasi terperinci tentang Luo Feng. Dia berkata, sejauh yang aku tahu, di antara keluarga kerajaan Yan Feng kuno, Kaisar Yan, Kaisar Si, Kaisar Wu, mereka bertiga dan kamu memiliki beberapa kontradiksi. Luo Feng sedikit mengernyit dan berkata, di antara mereka bertiga, Kaisar Wu dan aku memang memiliki dendam. Dia ingin mengancamku dengan semua murid sekteku. Bantu aku untuk menghalanginya. Temperamen Kaisar Wu memang keras. Lalu Rian Feng mengangguk. Bahkan jika dia berasal dari keluarga yang sama, dia keras dan dia menyelinap ke gurumu, Kaisar Chu, yang menyebabkan Kaisar Chu jatuh ke dalam darah. Ketika akan tercemar hingga mati, dia beruntung mendapatkan harta rahasia alam dan kemudian dia melarikan diri dari sungai yang kotor. Saudara Luo He, bagaimana menurutmu dalam menangani mereka? Kata leluhur Rian Feng. Karena ada kebencian, maka bunuh saja, kata leluhur guntur. Luo Feng juga berkata, Kaisar Wu pantas mati, tapi untuk dua lainnya, Luo Feng, leluhur Rian Feng, leluhur guntur, leluhur wilayah ekstrem timur,
dan Kaisar Qing semua terkejut dan melihat benua asal yang jauh yang juga merupakan saluran teleportasi dari benua asal. Di tempat lain, Kaisar Wu berpikir bahwa dia selalu bersikap keras dan dia tidak peduli dengan rekan-rekannya. Dia pikir itu layak disebut konflik kecil dengan Luohe. Kaisar Wu tidak mengerti, di mata leluhur kedua negara, kita semua adalah semut. Kaisar Xi, dia terlalu takut pada dunia. Temperamen seperti itu, bahkan jika dia keluar di masa depan, itu tidak akan jauh. Baiklah, setelah Kaisar Yan membuat keputusan, dia tidak ragu lagi. Berubah seperti pelangi, hampir dalam sekejap mata, dia melintasi sebagian besar benua dan tiba di saluran Teramisi. Saluran Teramisi benua asal berada di bagian terdalam dari lapisan es Tianji. Semuanya terbuat dari es. Di lembah yang terbuat dari es, ada formasi untuk melindunginya yang sangat stabil. Di lembah es, ada kolam gelap. Sosok itu duduk bersila di samping kolam yang gelap. Sosok itu adalah tiruan Kaisar Fu. Dia telah menunggu dengan sabar hingga Luohe berangkat. Kaisar Fu tampak terkejut. Cahaya pelangi bersinar di langit dan sesosok tiba di lembah es. Sosok itu adalah Kaisar Yan. Kaisar Yan? Kaisar Fu bingung. Anda datang ke sini? Kaisar Yan hanya meliriknya dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung melompat ke kolam gelap. Cahaya dari kolam gelap mengalir dan Kaisar Yan telah diteleportasi keluar dari benua asal dan keluar dari dunia asal. Dia pergi. Kaisar Fu pun mengerti. Kaisar Yan ini jujur. Dia seharusnya sudah menyadari identitas Luohe. Dia tidak membawa kedua temannya dan pergi sendirian. Ini juga sejalan dengan gaya Kaisar Yan dalam melakukan sesuatu. Dia bersikap kejam terhadap musuh. Dia juga sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Luo Feng dan 5 orang lainnya biasanya tidak peduli dengan lokasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal. Tetapi ketika ada makhluk yang memasuki saluran Teramisi, itu masih menarik perhatian mereka. Kaisar Yan memasuki saluran Teramisi. Luo Feng melihat cahaya dari kolam dalam yang gelap di lembah es dari jauh dan tahu bahwa Kaisar Yan telah menyelinap pergi. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Leluhur Guntur tertawa di samping. Saudara Yan Feng, Kaisar Yan ini sangat sensitif. Saat dia merasakan sedikit bahaya, dia segera menyelinap pergi tanpa ragu-ragu. Luo Feng segera berkata, Kaisar Wu memang pantas mati, sedangkan Kaisar Yan dan Kaisar Xi, mereka hanya memiliki sedikit konflik denganku. Mari kita usir mereka dari benua asal terlebih dahulu. Saudara Luohe, leluhur Yan Feng tertawa. Kau masih terlalu baik. Karena mereka telah menyinggungmu, mereka pantas mati, kata leluhur Yan Feng. Begitu suara itu jatuh, ada angin tak terlihat bertiup, dan angin itu bertiup ke tubuh Kaisar Wu dan Kaisar Xi. Meskipun Kaisar Wu memiliki banyak klon, semuanya tertiup oleh angin tak terlihat ini. Angin bertiup melalui tubuh dan jiwanya, menyebabkan Kaisar Wu secara alami berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di antara langit dan bumi. Tidak! Saat tertiup angin tak kasat mata, Kaisar Wu tahu siapa yang ada di baliknya. Pada saat itu dia mengerti. Di masa lalu, leluhurnya membiarkan dia bersikap lancang, dan dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai pertikaian di benua asal. Tetapi sekarang telah berbeda. Ini hanya karena Luohe. Kaisar Wu mengerti penyebab kematiannya. Satu-satunya konflik antara dia dan Luohe adalah bahwa dia telah mengancam Luohe. Jika dia tidak setuju, dia akan membunuh semua murid sekte Daohe. Dia pernah berpikir itu hanya masalah kecil karena dia telah melakukan terlalu banyak hal seperti itu dan dia telah melakukan hal-hal ribuan kali lebih buruk dari ini. Ternyata dia salah. Aku harusnya pergi. Saat ini, Kaisar Wu menyesal. Dia menyesal tidak pergi bersama Kaisar Yan, tetapi sudah terlambat. Kesadarannya jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan. Dia pun meninggal. Setelah Kaisar Yuan, Bai Mo, dan Lan Duo, Kaisar lainnya pun meninggal.
Mengapa? Ketika Kaisar Xi tertipu oleh angin tak kasat mata, dia merasa sangat marah meskipun dia telah mengikuti Kaisar Yan, Kaisar Wu, dan yang lainnya untuk bertarung berkali-kali, dan dia juga memiliki banyak musuh. Namun dia dan Luo He tidak memiliki banyak kebencian. Mengapa Luo He tidak membiarkannya pergi? Luo He ini terlalu kejam. Leluhur juga ada di pihaknya. Kaisar Xi marah dan tidak mau, dan kesadarannya pun jatuh ke dalam kegelapan. Kaisar lainnya pun meninggal. Semenjak itu, Kaisar Yuan, Raja Beimo, Raja Landuo, Kaisar Wu, Kaisar Xi, total 5 kaisar dan raja di seluruh benua asal telah meninggal satu demi satu, yang juga membuat kekuatan lain di benua asal gemetar ketakutan, dan mereka tidak berani menantang aturan yang ditetapkan oleh penguasa galaksi. Hancurkan saja mereka sampai mati, kata leluhur Yan Feng sambil tersenyum. Luo Feng juga melihat bahwa leluhur kedua negara adalah makhluk kuno yang telah hidup terlalu lama dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia asal. Bagi mereka, membunuh 2 orang kecil sama sekali tidak layak disebut. Hidup itu ada pasang surutnya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, mereka telah hidup lama, hidup dengan baik dan hidup bebas. Sekarang, takdir telah mengizinkanku membantu mereka kembali ke benua asal, kata leluhur Yan Feng. Saudara Luo He, klan yang kamu gunakan kali ini tampaknya luar biasa. Apakah metode rahasianya telah tercapai? Kata Kaisar Qing. Ya, Luo Feng mengangguk. Aku akhirnya menguasai metode rahasiaku. Apakah kamu sudah siap untuk pergi keluar dunia asal? Mata Kaisar Qing berbinar. Dia telah menunggu penolong ini untuk waktu yang lama. Luo Feng mengangguk. Mari kita selesaikan urusan benua asal. Saya perkirakan kita akan berangkat dalam beberapa abad, kata Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.